Oke, untuk hari ini kita belajar tentang SPSS atau statistik untuk bab 4 dan bab 5 skripsi kalian. Nah, di sini kita menggunakan IBM SPSS versi 25 ya. Oke. Sebelum kita mengerjakannya, membuka aplikasinya, kita sudah harus punya dulu yang namanya data olahan. Ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya variabel bebasnya atau independennya. Variabel Y, variabel yang terikat atau variabel dependent. X independent, Y atau Y itu dependent. Nah, di sini saya ngasih contohnya supaya mempersingkat waktu, saya ngasih contohnya 5 ya. Ada 5 kuantitinya, ada 5 kuantitasnya. Nah, kalau syarat untuk skripsi, minimalnya 30 data. Jangan dikit, karena nanti akan bermasalah di uji-uji normalitas, hetero, dan kawan-kawannya. Nah, di sini saya kasih contohnya ada X1-nya ROA, X2-nya ROI, X3-nya ROE, Y-nya itu return. Nah, di sini ada angka-angkanya. X1-nya di tahun pertama atau tahun kedua, bisa bulan pertama atau bulan kedua, tergantung kalian mengambil datanya, apakah per bulan, per hari, per tahun, atau bagaimana. Ini datanya data kuantitatif, bukan kualitatif ya, bukan interview, bukan wawancara. Saya ngasih contoh data kuantitatif. Nah, di sini sudah semua X1, X2, X3-nya, dan Y-nya. Oke. Nah, setelah ini jadi, baru kita bisa masuk ke SPSS. Dibuka aplikasi SPSS-nya. Oke. Sehingga tampilan awal kalian ini seperti demikian. Nah, setelah jadi begini, lihat di pojok kiri bawah. Ada data view dan ada variabel view. Ini adalah kolom untuk data view. Karena masih kosong, berarti data-datanya belum ada. Nah, dikliklah yang variabel view-nya. Sehingga nanti tinggal kalian isi variabelnya apa-apa aja. 1, 2, 3, 4. Ada variabelnya. ROA, ROI, ROE, return. Jadi variabel X-nya masukin semua, variabel Y-nya masukin semua. Karena ini contohnya contoh sederhana, jadi X-nya ada 3, Y-nya ada 1. Kalau kalian variabel X-nya ada 10, masukin 10. Jadi nanti sampai 11 turun ke bawah. Nah, tinggal dibuat namanya. ROA, ROI, ROE, return. Atau X1, X2, X3. Bebas. Setelah itu, karena ini kuantitatif, pasti dia berbentuk angka, numerik. Sehingga nanti di type-nya, itu nanti kalian pilih. Numerik width-nya, panjangnya ada berapa. Batasan angkanya, hanya ada 40 karakter. Atau 90 karakter. Bebas. Desimal. Terus labelnya. Kalau kalian tadi buat X1, labelnya kalian mau sederhanain lagi, X1 juga, disamain aja name variabelnya dengan label variabelnya sama, X1 name-nya, labelnya X1, silakan, nggak masalah. Nah, untuk value, itu boleh dinonkan, missing-nya boleh dinonkan, kolomnya bebas, biasanya 10 udah cukup ya. Terus align-nya, align ini rata mana? Rata kanankah, rata kiri, atau gimana? Measure-nya ini nanti ada nominal, ada interval, dan sebagainya. Jadi kalau ini kuantitatif kan numerik. Numerik pasti measure-nya itu nominal. Terus role-nya. Role-nya itu ada apa aja? Kalian bisa masukin input. Nanti kalian tinggal input. Nah, setelah ini jadi, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini dia. Ini yang saya jelasin tadi.
name-nya udah, type-nya bisa numerik, bisa sebagai apa aja. Tergantung kalian buat. Terus ada width-nya, ada decimal place-nya. Oke? Sehingga di measure-nya ini ada scale ya, skala. Ada ordinal, ada nominal. Pilih aja yang nominal. Kalau scale itu nanti interval. Oke? Skala ya, skala 1, skala 2, skala 3, skala 4. Terus role-nya input. Nah, setelah kalian isi semua ini tadi, yang ini, masuk kalian di Excel tadi, tinggal kalian blok angkanya, input, control, copy, paste ke row. Row isi di kolom row. Row isi di kolom row. Row hasil hitungan kalian, PTA, PTB, PTC, PTD, PTE. Row yang PTA 144, row PTB 146, row PTA 222, row PTB 232. Itu bebas. Kalian urutin aja. Mau acak juga nggak masalah. Nggak harus A di nomor 1, B di nomor 2. Nggak. Bebas. Boleh diacak. Return juga demikian. Yang udah kalian hitung ya. Data olahan tadi yang udah kalian hitung. Tinggal di kontrol copy paste dari Excel ke sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Kalian input data. Selanjutnya, masuk bagian analisis deskriptif. Nah, di analisis deskriptif, kalian pilih, ini tetap yang di data view ya. Karena yang variabel view itu tadi kita cuma untuk input-input aja. Apa variabelnya, apa kriteria-kriteria yang kita butuhkan. Apakah nominal, numerik, dan sebagainya. Nah, terus di sini, analisis deskriptif, pilihlah bar yang analyze, lanjut ke deskriptif statistik, pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang di kiri atas. Nanti variabelnya muncul semua. X1 kalian buat tadi kan label name-nya X1, name-nya row. Nanti munculnya seperti ini. X1 row, X2 row, X3 row, Y-nya return. Pindahkan yang di kolom kiri ini ke bagian variabel. Oke? Sehingga nanti tampilannya menjadi seperti di kanan bawah. X1-nya. Jadi diklik X1-nya, klik tanda panahnya, pindahin ke kiri. Setelah itu klik OK. Sehingga jadi langsung. Inilah yang akan kalian gunakan di skripsi analisis bab 4. Jadi di sini ada semua. Nilai minimum X1 116. Nilai minimum X2 212. Nilai minimum X3 122. Inilah yang akan kalian jabarkan, diterangin satu persatu. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai minimum X1 sekian, maksimumnya sekian, minnya sekian, dan standar errornya, standar deviasi. Standar deviasi itu standar error. Standar errornya adalah 12,699646. Tinggal dijabarin satu per satu. Inilah dan analisis deskriptif selesai. Setelah analisis deskriptif, kita masuk ke bagian normalitas. Bagian normalitas. Uji normalitas. Apakah datanya itu normal atau enggak? Tetap ke analyze. Balik ke data view ya. Ke analyze. Pilih non-parametric test. Pilih lagi yang legacy dialogues. Pilihlah yang one sample key S. Satu sampel aja, satu sampel key S. Sehingga tampilannya muncul lagi seperti demikian.
sama. Untuk uji normalitas, jangan lupa di checklist yang bagian normalnya, yang di tes distribusi. Ada normal, Poisson, uniform, eksponensial. Kita klik yang normalnya di checklist. Oke. Setelah di checklist, pindahin seperti yang tadi, uji deskriptif. Variabel yang di kiri ini pindahin sehingga dia pindah ke kanan. Inilah yang akan kita uji. X1, X2, X3, dan Y-nya. Langsung aja semua. Karena kita kan ujinya uji multi-regresi. Oke. Klik OK. Setelah dipindahin, klik OK. Sehingga nanti tampilannya muncul seperti demikian. Kalian lihat yang one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Kita pakai yang Kolmogorov. Perhatikan saja yang tes statistik dan SIM signifikannya. Oke. Nah, untuk yang X1-nya kan 0,232. X2-nya 0,194. Uji normalitasnya. Signifikansinya itu 0,2. 0,2 semua. Nah, kita lihat di sini. Syarat uji normalitas itu nilai Z-nya, nilai tes statistiknya itu kecil dari 1,967. Kecil dari 1,967. Berarti datanya normal. 0,232. Kecil dari 1,9 ya. 0,194. Kecil dari, berarti udah kecil semua. 0,0 semua. Nggak ada yang lebih besar dari 1,967. Berarti normal. Lihat signifikansinya. Apakah besar dari 0,05? Bukan. Berarti kalau dia signifikansinya besar dari 0,05, berarti dia signifikan. Nanti keterangannya adalah berarti datanya normal untuk X1 dengan signifikan. Tetapi kalau nanti hasilnya signifikansinya 0,01, 0,04, berarti nanti keterangan kalian untuk uji normalitas X1 hasilnya adalah normal tetapi tidak signifikan. Jadi hanya ada normal, signifikan, normal tetapi tidak signifikan. Yang selanjutnya, kriteria selanjutnya, tidak normal tetapi signifikan, tidak normal, dan tidak signifikan. Jadi ada 4. Normal signifikan, normal tidak signifikan. Tidak normal signifikan, tidak normal, dan tidak signifikan. Nah, itu juga bisa kalian lihat di sini. Di A-nya, test distribution is normal. Terus, di sini, this is a lower bound of true significant. Ini betul-betul signifikan. Hasilnya itu signifikan. Yang namanya signifikan itu berarti berpengaruh signifikan. Berpengaruh, sangat berpengaruh berarti. Normal tapi sangat berpengaruh. Nah, ini untuk yang uji normalitas. Bagaimana kalau hasilnya tidak normal? Kalau hasilnya tidak normal, semua variabelnya, baik yang X1, X2, X3, sampai X ke 1000, misalnya ada 1000 variabel kalian, itu kalian transformkan. Cara transformnya, kalian ke bagian transform, pilih compute variabel. Pilih compute variabel. Oke.
Setelah itu terklik seperti ini. Nah, kalian isi satu persatu target variabelnya. Diklik ln, boleh apapun namanya terserah kalian, tapi normalnya pasti buatnya launch. ln underscore x1. Kalian mau transformasi angka-angka yang ada di ROA. Kuncinya ini. Kalau kalian transformasi satu variabel, kalian harus transformasi semuanya. Kalian transformasi X1, berarti kalian transformasi juga X2, X3, dan Y-nya, dan Y-nya. Nah, setelah isi target variabel, diklik yang X1-nya. Nah, di sini nanti ada ln. Kalian pilih function group-nya all. Nah, di sini ada untuk transformasinya. Ada ln, ada lower, ada max, ada length, ada log 10, lg10 itu. Nah, itu kalian pilih semua. Oke, diklik ln, sehingga nanti tampilan di numeric expression-nya, nanti ada ln tanda tanya. Yang tanda tanya ini kalian ubah dengan cara kalian klik yang X1 ROA. Klik X1 ROA. Oke. Sehingga nanti tampilannya menjadi seperti demikian. Yang tanda tanya tadi, yang tanda tanya ini, nah, ini akan berubah menjadi ROA. Tinggal kalian klik OK. Sehingga nanti ada nih ln X1-nya. Hasilnya 4,8, 4,9, 4,75, 4,89. Kalian lihat di ROA yang data aslinya kalian itu 122, 144, 116, 133, 144. Jaraknya beda-beda. Sehingga fungsi transformasi itu adalah untuk mendekatkan jaraknya sehingga nanti data kalian itu bisa dimanipulasi. Maksudnya bukan manipulasi secara ekstrim ya, tapi manipulasi secara legal. Ini namanya manipulasi data secara legal. Karena kita menggunakan log. Bisa dilihat di bukunya ada macam-macam transformasi data. Kalian bisa pilih semua itu. Mau pakai 1 per, sehingga nanti datanya ini akan mendekatkan. Sehingga nanti kalau pas uji-uji normalitas, uji hetero, uji-uji yang lain, itu hasilnya kalian nggak bermasalah. Karena untuk intervalnya itu dekat-dekat semua, 4,8, 4,9. Jadi datanya itu makin efisien. Karena kalau datanya jaraknya terlalu lebar, intervalnya terlalu lebar, nanti bermasalah di uji-ujinya. Karena itu kok data kalian lebar, berarti untuk sampel kalian itu ada yang bermasalah. Sehingga solusinya hanya ada kalian buang atau kalian ganti untuk sampelnya. Misalnya kalian sampelnya PT Indofood, contohnya. Indofood. Sedangkan yang lain penghasilan ROA-nya itu untuk return asetnya itu kecil-kecil. Seperti PT-PT yang kecil-kecil misalnya. Kalian banding ada satu yang nyantol, PT Indofood yang gede. Ya otomatis kalian harus samain sampel kalian itu semua perusahaan-perusahaan yang kecil. Jangan ada perusahaan yang besar nyantol di sampel kalian. Jangan pernah. Karena itu satu PT itu akan mengganggu. Karena itu namanya sampel, itu harus sampel yang benar-benar. Jadi satu kriteria, satu komunitas. Makanya kalau ada yang hasilnya jaraknya gede, pasti kita gunainnya ln supaya nanti hasilnya mendekati, intervalnya mendekati. Oke? Nah, setelah itu tadi kan udah kan datanya normal atau datanya nggak normal. Kalau nggak normal berarti kalian normalin. Caranya seperti tadi, pakai logaritma, pakai transformasi. Transformasi ada banyak, tinggal dipilih aja. Mau pakai yang mana aja. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang regresi. Langkah selanjutnya adalah regresi ya.